Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 struktur data. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi sederhana kami tentang kalkulator. Untuk lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya dan seperti ini hasil runningnya. Ini adalah hasil running dari aplikasi sederhana kami. Nah, di sini kami akan mengimplementasikan stack dalam struktur data. Oke, di sini penjelasan dari bagian kode kalkulator ping dengan fitur undur redo dan historinya. Yang pertama ada import library. Nah, import library ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada TKENTR dan TTK. Nah, di sini yang pertama Tinker ini library untuk membuat GUI, Graphical User Interface di Python. Nah, yang kedua Tinker modul tambahan untuk widget yang lebih modern seperti review untuk menampilkan history. Terus yang bawahnya ada kelas kalkulator. Kelas kalkulator ya, di sini ada 3 ya. Yang pertama ini ini adalah konstruktor kelas. Yang pertama master window utama root dari aplikasi. Yang kedua master title pin kalkulator memberi judul window. Yang ketiga master konfigurasi mengatur warna background menjadi pink atau muda. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang bagian fungsi yang bernama dev widget. Di sini ada parameter save. Nah, yang selanjutnya yaitu ada mainframe. Nah, mainframe ini fungsinya yaitu kontainer untuk mengelompokkan widget ya. Yang mainframe pertama, yang mainframe kedua yaitu dia ada fungsi page. Nah, ini untuk mengatur layout ya, seperti padding, fill, dan expand agar responsif. Yang selanjutnya yaitu entry. Nah, di entry pertama ini ada yang bernama text variable save. Nah, ini untuk menghubungkan entry dengan variabel resolve. Nah, yang berikutnya yaitu entry grid. Nah, entry grid ini untuk mengatur posisi grid layout ya, seperti tombol-tombol yang ada di dalam kalkulator. Yang selanjutnya yaitu control frame. Nah, control frame ini untuk mengatur button undo redo ya. Yang pertama yaitu tombol untuk kembali ke penghitungan sebelumnya, yaitu button undo. Yang selanjutnya yaitu untuk ke tombol untuk maju ke perhitungan berikutnya, yaitu tombol redo. Terus yang selanjutnya yaitu ada tombol delete ya, fungsinya untuk delete seperti biasanya. Sudah, terima kasih dari saya. Saya akan menjelaskan tentang frame pada tombol kalkulator. Di sini ada variabel yaitu button container sama dengan TK frame, main frame, background self, dan background color. Ini bertujuan untuk memberikan kotakan atau kontainer kepada setiap tombol yang ada. Seperti contohnya di sini ada tombol 1, 2, 3 ada berada di tengah-tengah ini. Kemudian ada button frame. Button frame ini adalah memberikan sisi sebelah luarnya. Bisa dilihat di sini ada seperti warna sedikit hitam di ujung-ujung. Ini menandakan adanya frame di tombol yang ada. Untuk komposisi tombolnya seperti ini urutannya ya, ada 7 dengan ini adalah kolom 0, 0, 4 dengan kolom 1, 1 dengan kolom 2 dan seterusnya ini. Untuk kemudian adalah untuk teks row kolom di dalam tombol sama dengan TK button frame, teks PDAX dan PDAW. Untuk jenis frontnya yaitu Arial dengan ukuran 18 dengan tema bold. Untuk komen lambdanya, komennya lambda, T untuk teks, dan self on button click untuk berfungsi sebagai untuk yang menekan tombolnya supaya bisa berfungsi. Kemudian adalah button grid, ini untuk merepresentasikan ukuran apa saja yang harusnya ada pada dalam tombol tersebut.
yaitu row untuk row, kolom untuk kolom, PDAX dan PDAY sama dengan 2, yaitu jarak pada setiap sisi atas dan bawahnya. Untuk berikutnya adalah frame history. Frame history TK label frame self master text history dengan PDX 5, PDAY 5. Ini ditampilkan di bagian bawah untuk menunjukkan hasil dari kalkulasi atau perhitungan dan hasil. Sini bisa dicontoh, misalkan saya masukkan 100 dikali 65 sama dengan 6.500. Untuk hasil perhitungannya ada di bawah sini dan hasilnya ada di sebelah kanan. Kalau saya menggunakan kalkulasi lagi, misalkan saya bagi 6.500 dengan 65 sama dengan 100. Sama seperti tadi, hasil perhitungan ada di bawah dan hasilnya ada di sebelah kanan. Untuk fungsi tombol undo ini mengembalikan perhitungan sebelumnya. Jadi seperti yang tadi, ini ada 100 dikali 65 dan redo untuk kembali ke perhitungan yang awal. Ini adalah tombol delete atau backspace. Ini berfungsi untuk menghapus tombol yang ada di atas ini. Jadi kita langsung kembali saja bisa. Untuk mengembalikan perhitungan tadi pakai menggunakan undo dan sama dengan lagi untuk menampilkan perhitungan yang baru. Kemudian adalah style untuk tree view. Tree view ini berfungsi untuk menampilkan bagaimana sebenarnya urutan ini bekerja. Menggunakan background self entry color, ini pakai yang atas tadi. Foreground self text color, ini menggunakan warna dengan kombinasi seperti FF69BA. Untuk jenis fontnya Arial dengan ukuran 10. Untuk konfigurasi text view, heading menggunakan warna putih dengan kode palet FF69B4 dengan foreground bagian depannya putih, jenis font Arial ukuran 11 dengan tema bold. Untuk style mapnya bisa dilihat menggunakan tema tree view, yaitu menampilkan urutan dari atas ke bawah. Kemudian adalah tree view berfungsi untuk menampilkan history. Ini berupa TTK tree view, history frame, column, result, dan show heading seperti yang di bawah ini. Kemudian ada hasil perhitungan, hasil dari perhitungan di atas. Untuk kolomnya ini adalah kalkulasi dengan lebar 150 anchor E. Di lebarnya kira-kira segini. Untuk tree pack, fill, TK boot, expand through. Seperti ini. Kemudian scroll bar untuk history. Scroll bar ada di bagian bawah. Ini berfungsi untuk menampilkan history jika memindah history jika terlalu panjang, jadi tidak perlu di scroll manual lagi. Untuk codingnya ada TK scroll bar, history frame, orient vertical, command self, history tree view. Scroll bar packnya ada di sebelah kanan, fill dengan Y. Untuk self history tree konfigurasi YS command sama dengan scroll bar set. Sini saya akan menjelaskan inisialisasi tree view. Tree view adalah widget dari Tinker yang digunakan untuk menampilkan data dalam format tabel. Ini adalah frame di mana tree view akan ditampilkan. Yang pertama, menentukan dua kolom, satu untuk menghitung dan satu untuk menentukan hasil, yang menyatakan bahwa hanya judul kolom yang akan ditampilkan, bukan baris kosong. Yang kedua, judul kolom. Metode ini digunakan untuk mengatur teks yang ditampilkan sebagai judul kolom. Yang ketiga, mengatur lebar dan penjalaran kolom. Metode ini digunakan untuk mengatur atribut kolom, menentukan lebar kolom result menjadi 100 pixel, menyatakan bahwa konten dalam kolom harus diatur ke kanan. Yang keempat, menampilkan tree view.
Metode ini digunakan untuk menambahkan widget ke dalam layout, menyatakan bahwa Triview akan mengisi ruang baik secara horizontal maupun vertikal, memungkinkan widget untuk memperluas dan mengisi ruang yang tersedia saat jendela diubah ukurannya. Yang selanjutnya menampilkan toolbar. Membuat toolbar vertikal yang dapat digunakan untuk menggulir isi Triview, menghubungkan toolbar dengan metode view dari Triview sehingga saat toolbar digulir, tampilan Triview akan bergerak. Kemudian menentukan toolbar di sisi kanan dan membuatnya mengisi ruang vertikal. Selanjutnya yaitu penjelasan fungsi. Definisi fungsi yang diterima 2 parameter untuk mengakses atribut dan metode dari kelas yang diwakili oleh tombol yang ditekan. Mengambil nilai saat ini dari variabel hasil dan menyimpannya dalam variabel current. Menghapus. Jika tombol yang ditekan adalah C, untuk clear fungsinya yaitu menambahkan entry ke history dengan memperhitungkan saat ini current dan hasil 0. Yang kedua, menghitung hasil. Jika tombol yang ditekan adalah sama dengan untuk menghitung menggunakan try untuk menangani kemungkinan kesalahan. Yang pertama, menyimpan ekspresi saat ini. Yang kedua, menghitung hasil menggunakan eval dan mengubahnya menjadi string. Menambahkan perhitungan dan hasil ke history. Mengatur hasil ke tampilan. Jika terjadi kesalahan, misalnya sintak atau pembagian dengan 0, blok akan menambahkan entry ke history dengan memperhitungkan saat ini adalah hasilnya error. Mengatur tampilan hasil menjadi error. Yang terakhir yaitu menambahkan karakter ke input. Jika karakter yang ditekan bukan C atau sama dengan, memeriksa apakah current adalah 0 atau error. Jika iya, mengatur hasil menjadi karakter yang ditekan 0 atau error. Jika tidak, menambahkan karakter yang ditekan ke current menghubungkan dengan hasil sebelumnya. Baik, kemudian penjelasan dari fungsi delete last char yaitu untuk current save reset forget ini digunakan untuk mengambil nilai saat ini dari tampilan hasil. Kemudian untuk if current error, jika saat tampilan menunjukkan error, fungsi akan mengatur nilai pada hasil menjadi 0. Kemudian untuk elif result varset current min 1, jika panjang string saat ini lebih dari 1, artinya ada lebih dari 1 karakter. Kemudian save result varset min 1, yang ini untuk mengatur hasil menjadi substring dari current yang menghapus karakter terakhir. Kemudian untuk else save ini, jika panjang current adalah 1 atau kurang, misalnya 0. Kemudian cell result varset mengatur nilai menjadi 0. Kemudian untuk penjelasan fungsi add history, self history sama dengan save history current plus 1 ini untuk memotong daftar history hingga indeks hari saat ini atau current index. Ini menghapus semua entry setelah indeks tersebut yang memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi undo dengan benar. Kemudian self history append calculation result ini digunakan untuk menambahkan tuple yang berisi perhitungan dan hasil ke dalam daftar history. Kemudian self current index len self history min 1, indeks terakhir dari daftar history menandakan bahwa entry baru telah ditambahkan. Kemudian pada kode self update history display
untuk memanggil metode untuk memperbarui tampilan tree view agar mencerminkan histori terbaru. Kemudian untuk fungsi kode ini atau delete last char untuk menangani penghapusan karakter terakhir dari input pengguna dan mengatur tampilan hasil jika terjadi kesalahan. Kemudian pada fungsi add history ini untuk menyimpan perhitungan dan hasil ke dalam history sambil memastikan bahwa history dapat diundo dengan benar. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang update tampilan history. Nah, di sini bagian for item in self history tree get children ini yaitu berfungsi untuk mengambil semua item yang di dalam tree view-nya sendiri. Kemudian untuk self history tree delete itu untuk menghapus setiap item dari tree view untuk membersihkan tampilan sebelum memperbarui. Kemudian untuk bagian tambahkan semua item history. Nah, ini bagian ini menjelaskan adalah mengiterasi melalui daftar history di mana calc ini adalah perhitungan dan rest adalah hasilnya. Nah, untuk self history tree insert ini di sini berguna untuk menampilkan setiap pasangan perhitungan dan hasil ke dalam tree view di akhir daftar. Kemudian ada scroll ke item terakhir di mana memeriksa apakah ada item history. Kemudian di sini berguna untuk menggulung tampilan ke item terakhir yang ditambahkan dan juga memastikan pengguna dapat melihat hasil tampilan terbaru. Nah, di sini kita masuk ke undo ya. Nah, untuk if self ini berfungsi untuk memastikan bahwa ada entry sebelumnya untuk diundo. Nah, jika current index ini lebih besar dari 0, berarti ada history yang bisa diakses. Nah, pengurangi indeks saat ini berpindah ke entry sebelumnya dalam history gitu. Kemudian untuk preview calc ini mengambil perhitungan dan mengambil dari history berdasarkan indeks yang baru dan juga mengatur tampilan hasil menjadi perhitungan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke bagian redo-nya ya. Nah, di sini bagian ini berfungsi untuk memastikan bahwa ada entry berikutnya untuk di redo. Jika indeks saat ini kurang dari panjang history kurang 1, berarti ada history yang bisa diakses. Kemudian di sini ada self current index plus sama dengan 1. Di sini maksudnya meningkatkan indeks saat ini, berpindah ke entry selanjutnya dalam history. Kemudian mengambil hitungan dan hasil dari history berdasarkan indeks yang baru. Dan juga mengatur tampilan hasil menjadi perhitungan berikutnya. Dan untuk yang terakhir ini if name sama dengan main. Nah, maksudnya ini adalah memeriksa apakah file ini dijalankan sebagai program utama. Dan jika benar, maka kode ini akan dieksekusi ya. Dan ini juga berguna untuk mencegah bagian tertentu dari kode yang berjalan. Seperti file ini diimpor ke modul tempat lainnya. Kemudian ini berfungsi untuk mengatur ukuran jendela utama menjadi 400 pixel dan 600 pixel. Ini dibantu memberikan layout yang sesuai untuk tampilan kalkulatornya ini sendiri ya. Kemudian ada ini root main loop. Jadi fungsinya itu untuk memulai loop utama yang menggunakan interaksi pengguna. Jadi loop ini menjaga jendela tetap terbuka dan responsif terhadap inputnya ya. Seperti pengklikan. Jadi untuk menekannya itu ya agar lebih responsif begitu. Oke, berikut tadi adalah penjelasan tentang aplikasi sederhana kami kalkulator. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.